Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah pemirsa Mimbar Penyuluh Agama channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, marilah kita merenung sejenak, mengingat, bermuhasabah dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan marilah kita syukuri nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, di sini saya mau menyampaikan materi dengan tema menjaga kelestarian alam dalam perspektif Islam. Yang pertama, larangan mengeksploitasi dan memonopoli sumber energi. Di sini ada dua kata, yaitu mengeksploitasi dan memonopoli sumber energi. Apa itu mengeksploitasi dan apa itu memonopoli? Mengeksploitasi itu adalah menggunakan secara berlebihan. Kemudian memonopoli itu adalah menguasai sumber energi. Di sini dalam Islam kedua tindakan tersebut adalah dilarang. Misalnya ketika kita menggunakan air secara berlebihan, kenapa kita dilarang? Karena kita bisa introspeksi, mungkin di tempat lain ada kekeringan. Ada saudara-saudara kita di tempat lain yang sampai berkelahi untuk mendapatkan air. Maka kita diperintahkan untuk menghemat air. Kemudian dalam hadisnya perintah tentang larangan menghemat air itu sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin Umar bin As, bahwasanya Rasulullah SAW berjalan melewati Sa'ad yang sedang berwudu dan menegurnya. Kenapa kamu boros memakai air? Sa'ad kemudian balik bertanya, apakah untuk wudu pun aku harus berhemat ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, iya, tidak boleh boros meskipun kamu berwudu di sungai yang airnya mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ketika kita kembalikan pada diri kita sendiri, mungkin kita lebih enjoy ketika kita wudu itu membukakan yang maksimal, biar sor. Ketika itu kan kita merasa puas tuntas ketika air itu mengenai anggota tubuh kita. Padahal itu dalam Islam dilarang. Yang kedua, Mimbar Penyuluh Agama Islam, pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, yang kedua adalah ada hadis an-nadhafatu minal iman. Tentu ini tidak asing buat kita semuanya. Maka di yang kedua ini adalah senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Apakah kita sudah bisa menjaga kebersihan lingkungan? Terutama adalah tempat ibadah kita. Ketika kita melongok, apakah fasilitas masjid kita sudah bersih dan sebagainya? Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. Bersih menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan. Murah hati menyukai kebaikan, maka bersihkanlah lingkungan rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini marilah kita berupaya menjaga kebersihan lingkungan mulai dari diri kita, dari rumah kita sampai tempat ibadah yang kita miliki, karena kita punya slogan kebersihan itu sebagian dari iman. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama,
Yang ketiga adalah melakukan penghijauan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kiamat telah tiba terhadap salah seorang di antara kamu dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya ternyata perintah menanam itu walaupun dalam keadaan genting itu Rasulullah menganjurkan. Maka bagaimanapun keadaannya, marilah kita melakukan yang namanya menanam atau penghijauan. Karena apa? Tumbuhan di sekitar kita itu sangat berfungsi banyak sekali terhadap kita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Terutama adalah adanya krisis air. Dengan penghijauan, tumbuhan yang tumbuh itu bisa menyerap air. Seperti program Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu, ada pemberian tumbuhan atau tanaman hijau yang diserahkan untuk majelis taklim, mohon bisa ditanam agar bisa menghasilkan atau berkontribusi pada pencegahan banjir, tanah longsor, dan ada menyerap air. Yang keempat, pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, ada suatu hadis, la yabulanna ahadukum fil ma'ida'i milladhi la yajri summa yahsilu fih, yang artinya janganlah seorang dari kalian kencing dalam air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini ada beberapa adab ketika kita buang air. Salah satunya adalah jangan buang air di pohon, jangan buang air di tempat di mana orang itu melewatinya. Karena apa? Di situ adalah bisa menimbulkan pencemaran dalam kategori pencemaran aroma atau bau. Bahkan ketika kita meruntut dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu adalah sebagai penyuplai pencemaran lingkungan yang pertama dan utama. Contohnya adalah ketika kita mandi, kita menggunakan sabun dan airnya itu adalah mengandung bahan kimia. Ketika itu berada di tanah, itu tanahnya menjadi tidak subur. Maka marilah kita berupaya mengurangi pencemaran lingkungan. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Yang kelima adalah tidak melakukan penggundulan dan penebangan hutan. Atau kalau dulu ada tebang pilih, ketika menebang itu menanam kembali. Kenapa harus ada tidak boleh melakukan penggundulan atau penambangan sela liar? Karena di sini pohon yang ada di sekitar kita itu adalah penghasil oksigen yang notabene ketika pohon itu menghasil oksigen, kita gratis menghirupnya. Kalau kita kembali ke beberapa waktu yang lalu ada peristiwa COVID, orang yang terpapar COVID itu membutuhkan oksigen. Ketika antri oksigen itu sangat luar biasa, oksigen sangat mahal sekali. Ketika sehat, kita bisa bernafas dengan segar, oksigen dari sekitar kita ada, maka kita patut mensyukuri tanpa biaya kita bisa mendapatkan yang namanya oksigen. Maka hindari yang namanya penebangan pohon secara liar dan brutal, dan marilah kita menanam. Yang keenam, pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, adalah memanfaatkan tanah yang terlantar. Tanah yang terlantar dalam ajaran agama Islam dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat dan produktif. Ini dikaji dalam fikih bab Ihya al-Mawat atau menghidupkan tanah mati, yaitu membuka lahan atau tanah mati yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut
dapat memberikan kemanfaatan seperti jadikan tempat tinggal atau bercocok tanam. Nah, ini adalah memanfaatkan tanah yang terlantar. Bagaimana ketika kita itu tidak punya lahan atau mungkin kita tinggal di perumahan, toh sekarang ini ketika kita menanam itu tidak perlu butuh tanah yang luas. Kita bisa bertani secara hidroponik, menggunakan polybag, menggunakan bekas galon mineral, itu bisa kita gunakan untuk menanam. Maka ada falsafah Jawa mengatakan begini, nandur sing dipangan, mangan sing ditandur. Apa kuwi? Nah, ungkapan ini juga dipakai oleh salah satu KWT di wilayah kami, bahwasanya falsafah ini artinya adalah tanam apa yang dimakan dan makan apa yang ditanam. Ungkapan ini adalah filosofi Lumbung Mataram yang menekankan pada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan serta mengajak masyarakat untuk menanam tanaman yang bisa dikonsumsi. Maka marilah kita memanfaatkan lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Ketika kita bisa di Kementerian Agama itu ada penghematan, maka kita ada nandur sing dipangan lan mangan sing ditandur. Kiranya dari saya tidak perlu banyak-banyak. Yang pertama tadi, marilah ketika kita menjaga lingkungan, kita jangan sampai mengeksploitasi dan memonopoli sumber energi. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Yang keempat, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Yang kelima, tidak melakukan pengundulan dan penebangan hutan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan tanah yang terlantar yang biar bisa produktif sehingga bisa menghasilkan buat kita semuanya. Banyak salah, mohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan itu bermanfaat, setidaknya buat kita semuanya itu bisa menjadi ilmu. Ada salahnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.